Oke, halo teman-teman. Selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita kebetulan dapat rakitan PC yang lumayan sultan ya teman-teman. Jadi ini adalah kategori MIJ Miss kami di Tokopedia atau di website kami. Jadi spesifikasi lengkapnya itu menggunakan CPU AMD Ryzen 7 7800X3D. Jadi ini merupakan salah satu prosesor gaming terkencang saat video ini di syuting. Jadi Ryzen 7 7800X3D ini punya 3D V-Cache. Core-nya memang nggak banyak, core-nya cuma 8. Tapi karena 3D V-Cache-nya itu gede, jadi bagi mayoritas game, cache itu sangat penting ya teman-teman. Jadi FPS-nya bisa jauh lebih tinggi daripada counterpart-nya lah gitu. Oke, dan juga motherboard-nya itu menggunakan ASRock B650M Pro RS. Oke, jadi sebenarnya motherboard ASRock B650M Pro RS ini nggak ada Wi-Fi, tapi motherboard ini punya slot M.2 Wi-Fi. Jadi udah kami tambahkan M.2 Wi-Fi-nya ya teman-teman. Jadi ya PC mahal masa nggak ada Wi-Fi-nya gitu. Jadi kalau teman-teman udah ada onboard Wi-Fi berarti sudah ada onboard Bluetooth juga. Jadi kalau onboard Bluetooth itu sangat penting ya, karena kalau misalkan teman-teman main game AAA yang pakai controller PS4 atau DS4 namanya, atau controller PS5 atau controller Xbox, bisa langsung wireless dengan Bluetooth-nya ya teman-teman. Oke, dan juga RAM-nya dari tim Delta RGB DDR5 2x16GB, 32GB, 6000 MHz yang berwarna putih. Dan juga VGA-nya menggunakan Zotac RTX 4070 12GB yang berwarna putih juga. Nah, PSU-nya ini menggunakan MSI MAG A750GL PCIe 5 ya. Jadi PSU ini udah langsung ada 12 VHPWR-nya untuk langsung ke VGA. Dan ratingnya itu efisiensinya itu gold ya teman-teman. Dan juga NVMe-nya menggunakan Adata XPG Gamix S70 Blade PCIe 4 1TB. Jadi NVMe Adata ini termasuk salah satu NVMe terkencang dengan speed 7000-an MB per second, dan harganya juga nggak mahal. Itu nanti harganya mungkin sekitar 1.300.000-an lah. Dan juga, nah ini coolernya menggunakan Arctic Liquid Cooler Liquid Freezer 360 ARGB yang berwarna putih. Jadi Liquid Freezer 3 dari Arctic ini adalah salah satu liquid cooler terbaik saat ini ya. Jadi dan juga harga yang ditawarkan juga nggak terlalu mahal gitu, sekitar 2.400.000-an lah teman-teman untuk yang berwarna putih. Dan kalau yang warna hitamnya mungkin lebih murah sedikit ya, jadi mungkin sekitar 2.300.000-an. Nah, casingnya ini menggunakan Zalman P30 MATX. Jadi casing Zalman ini berwarna putih juga, udah termasuk 3 fan. Jadi fan sampingnya itu reverse ya, nanti akan saya tunjuk di layar. Jadi dia reverse blade, itu artinya dia kebalik gitu. Jadi tampak dari depan walaupun kelihatan dari depan, tapi padahal sebenarnya itu terbalik gitu. Jadi cantik lah, nanti akan saya tunjukkan juga di layar hasil rakitannya ya teman-teman. Dan juga Windows 11 Pro trial ya, ini artinya yang nggak ada lisensi ya teman-teman. Jadi cuma kita install Windows-nya doang. Jadi mungkin lisensi teman-teman atau user atau pembelinya bisa beli terpisah ya. Dan juga monitor menggunakan ViewSonic VX2758A 2K Pro 27 inci ini teman-teman. Dan juga resolusinya udah QHD atau 2K ya. Dan juga refresh rate-nya itu 170 Hz dengan panel IPS. Jadi total harga PC ini 30.192.000. Oke, terima kasih banyak yang udah order di kami. Ini semuanya udah selesai, udah kami rakitin ya. Dan juga nanti akan kita tes sama-sama bagaimana performanya dalam Cinebench R23 untuk prosesor 3D Mark Time Spy. Screenshot-nya akan saya lampirkan juga di layar teman-teman nanti. Dan juga kita akan bermain game, beberapa game AAA lah, termasuk salah satunya mungkin Ghost of Tsushima ya. Mungkin di video-video saya sebelumnya kita udah coba beberapa PC untuk memainkan game Ghost of Tsushima. Oke, jadi nanti mungkin ada game yang lain juga, Ratchet & Clank, dan juga game Cyberpunk 2077. Oke, teman-teman. Jadi bisa terlihat di layar
Ini tadi ya, sebelumnya pasti kita buka CPU Z dulu untuk mastiin semuanya udah sesuai ya. Oke, prosesornya ini Ryzen 7 7800X 3D, mainboardnya ASRock B650M Pro RS, RAM-nya 32GB DDR5 ya teman-teman. Dan juga grafik card-nya, nah ini dia dari Zotac RTX 4070 yang polos. Oke, sekarang kita langsung buka Steam. Kita langsung coba bermain Ghost of Tsushima. Resolusi yang akan kita gunakan nanti Full HD, 1440p atau 2K, dan juga 4K. 4K ya UHD ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk di in-game. Kita coba. Nah, ini resolusi yang kita gunakan 1080p dulu ya. Dan juga kalau teman-teman pakai monitor yang G-Sync atau FreeSync atau Adaptive Sync, pastiin VSync-nya ini dimatiin ya. Karena kalau VSync dihidupin, ya kalau memang FPS-nya tetap stabil, ya bakal sangat nyaman gitu. Tapi kalau FPS-nya sempat turun, dia bakal stuttering gitu teman-teman. Metode upscaling-nya itu menggunakan DLSS ya, karena ini ya Nvidia ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di resolusi Full HD itu FPS yang kita dapatkan cukup tinggi ya, jadi sekitar 110-an FPS. Jadi ini udah sangat-sangat playable teman-teman. Ya Full HD memang salah satu resolusi yang ringan, tapi Full HD itu tetap masih jadi standarnya untuk saat ini ya. Jadi nggak bisa kita skip lah kalau untuk Full HD. Oke, jadi bisa terlihat FPS yang dihasilkan ya udah cukup muntah-muntah ya untuk game AAA teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba dengan resolusi yang sedikit lebih tinggi, yaitu 1440p atau 2K. Nah ini dia 2560 kali 1440. Apply dulu. Nah settingan grafiknya, presetnya tetap sama, very high. FPS yang kita dapetin ya agak berkurang ya, jadi sekitar 70-an. Mungkin 80 ya, sekitar 70-an lah teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lihat, saya share juga screen-nya di layar teman-teman. Yang selanjutnya kita coba menggunakan resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu 4K 3840 kali 2160 atau UHD lah teman-teman. Oke, FPS-nya oke lah ya, 60-an udah cukup ya, setidaknya udah 60 ya teman-teman. Oke, jadi memang 4K itu atau UHD itu salah satu resolusi yang agak susah susah dicapai gitu, kecuali hardware teman-teman itu sangat-sangat sultan gitu. Oke, kita akan coba bermain game yang lain sekarang. Ratchet & Clank Rift Apart. Oke, sebelumnya kita setting dulu. Resolusi yang pertama kita gunakan itu 1080p atau Full HD dulu ya teman-teman. Ini ya. VSync kita matiin. Upscaling DLSS. Oke, ini kita coba pakai DLSS Frame Generation. Ya, bisa terlihat di resolusi Full HD atau 1080p, FPS yang kita dapatkan itu udah lebih lah, udah 170-an, karena ini game AAA ya teman-teman. Jadi sebenarnya game AAA itu 60 sih udah oke sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba nanti komen di bawah ya teman-teman. Oke, kita selanjutnya coba di resolusi 1440p atau 2K. 2560 kali 1440. Oke, grafiknya, presetnya tetap sama, very high ya teman-teman. Ya, FPS yang kita dapetin juga tetap ya 11-12 lah teman-teman. Jadi 130-an, 140-an, kadang-kadang drop 120-an. Ya, termasuk sangat baik ya.
Oke, jadi kembali lagi kita lihat, coba teman-teman lihat di layar penggunaan RAM-nya. RAM dari PC-nya itu udah 15 GB, 14 GB. Ini cuma hanya bermain game ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau RAM teman-teman itu cuma 16 GB, apalagi kalau teman-teman sambil streaming, itu pasti akan kurang lah, nggak akan cukup gitu. Jadi kalau menurut saya sekarang ini ya teman-teman, kalau bisa rakitan PC teman-teman itu kalau untuk game plus streaming, kalau bisa itu 32 GB untuk RAM-nya ya teman-teman. Ya karena biar jauh lebih nyaman lah. Karena kalau 16 itu agak mepet, apalagi kalau buat teman-teman yang untuk ngedit video pakai Adobe Premiere Pro contohnya gitu. Kalau bisa sebenarnya ya harus 32 ya teman-teman. Oke, kita akan coba lagi menggunakan resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu 4K. Oke, ini UHD ya atau 4K. Ya, FPS yang kita dapetin juga sangat baik teman-teman. Jadi 90-an. Jadi ini mungkin karena pakai DLSS frame generation itu ya. Jadi DLSS frame generation itu hanya bisa dipakai untuk saat ini di RTX 40 series. Saat video ini di shoot ya teman-teman. Oke, FPS-nya 80-an. Sangat baik ya ini. Oke, ya game-game ini untuk setup PC seperti ini ya nggak ada masalah ya, menggunakan Ryzen 7 7800 X3D dan juga RTX 4070 polos. Oke, selanjutnya kita coba bermain game yang lain, Cyberpunk 2077. Cloud Sync-nya, jadi buat teman-teman yang pakai Steam, pastiin Cloud Sync-nya ini kita klik dulu ya, biar dia ngedownload save-an game kita sebelumnya gitu. Dari mungkin teman-teman punya beberapa PC, PC kantor, PC rumah, jadi ya mungkin harus di ini, cloud statusnya harus di sync dulu. Oke, setelah kita sync, ya kita tinggal play aja sih. Oke, sekarang kita udah masuk di gamenya. Pertama kali kita setting dulu resolusinya ya. Seperti biasa akan kita coba 1080p, 1440p, dan juga 4K. Oke, kita masuk ke dalam setting, masuk ke dalam video. Ini pastiin dulu full screen, kita apply. Habis itu resolusinya kita turunin jadi 1080p. Oke teman-teman, jadi FPS yang kita dapetin sangat baik. Ya memang lebih rendah ya daripada game-game sebelumnya tadi, Ghost of Tsushima sama Ratchet & Clank. Ya mungkin karena ini ada ray tracing-nya ya, makanya dia agak sedikit lebih berat gitu. Tapi memang Cyberpunk itu waktu di awal perilisannya termasuk salah satu game berat ya. Jadi dia beda sama Rockstar-nya GTA gitu. Kalau GTA kan hardware carry hore sekalipun nggak ada masalah untuk jalanin GTA. Ya paling memang FPS-nya agak rendah, tapi hardware carry hore gitu. Oke, jadi FPS yang kita dapetin itu sekitar 103, 104, 99. Oke, dan ini bisa terlihat ya teman-teman, RAM yang digunakan juga untuk game Cyberpunk 2077 hanya untuk game ini udah 15 GB gitu. Jadi kalau teman-teman PC-nya itu menggunakan 16 GB ya udah agak mepet ya, apalagi sambil streaming pakai OBS gitu, itu mungkin akan lewat lah dari 16 GB. Jadi akan kurang nyaman lah gitu teman-teman. Jadi kalau boleh saran dari saya, saat ini ya 32 GB itu udah inilah, udah keharusan lah untuk PC gaming gitu teman-teman. Baik itu DDR4 ataupun DDR5 ya. Oke, selanjutnya kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi dengan 1440p. Oke, FPS-nya lebih rendah lagi, jadi di kisaran 80-an, 70-an gitu ya teman-teman. Ya udah sangat playable ya ini, kalau yang penting udah di atas 60 lah teman-teman. Jadi sebenarnya kalau setup PC teman-teman seperti ini, sweet spot monitornya itu di resolusi 1440p dengan refresh rate ya mungkin 170 Hz ya. Kebetulan di kami di toko ada ViewSonic yang tipenya itu, yang kebetulan juga dipakai dibeli pembelinya ini. Jadi memang rata-rata sekarang monitor itu untuk adaptive sync rata-rata sih ada ya teman-teman sekarang. Jadi kalau dulu kan G-Sync mungkin hanya khusus untuk monitor G-Sync, FreeSync
hanya untuk monitornya FreeSync gitu. Jadi kalau sekarang udah open standar ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pakai DisplayPort Adaptive Sync biasanya kalau di monitor gaming sih langsung udah ada. Waduh, dikejar polisi kita teman-teman. Asal nyobain Cyberpunk pasti dikejar polisi. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan resolusi yang lebih tinggi lagi, resolusi 4K. Oke teman-teman, jadi RTX 4070 kalau untuk 4K memang bisa, nggak ada masalah. Tapi ya agak kurang lah gitu. Mungkin teman-teman bisa pertimbangin RTX 4070 Ti Super kalau untuk 4K. Dan VRAM-nya juga lebih besar ya, dengan 16 GB teman-teman. Nah ini walaupun FPS-nya cukup oke sih, nggak ada masalah. Tapi ya memang agak kurang lah teman-teman. Oh ya, teman-teman bisa ngelihat VGA Zotac ini cukup adem ya. Padahal fan curve-nya itu standar loh. Nggak saya setting sama sekali. Jadi temperatur gap VGA-nya itu sekitar 71, 72, 73 mungkin. Jadi cukup adem ya. Walaupun ini cuma 2 fan, bukan triple fan. Jadi memang RTX 40 series itu dayanya irit dan juga temperaturnya adem gitu. Kalau dibanding dengan 30 series. Oke teman-teman, jadi kita sudahin dulu pengetesan untuk Cyberpunk 2077. Oke teman-teman, jadi PC-nya ini udah selesai, kita tes sama-sama. Tes sebelumnya juga menggunakan Cinebench R23 untuk CPU atau prosesor, dan juga 3D Mark akan saya lampirkan nanti di video. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC seperti ini, bisa kunjungi Tokopedia kami, cari aja MIJ.com, cari kategorinya itu MIJ Miss ya teman-teman. Atau bisa kunjungi website kami mij.com.id atau mij.com.id, cari juga MIJ Miss. Jadi variannya ada varian hitam, ada juga varian berwarna putih teman-teman. Jadi ya memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, tapi selalunya itu kalau varian warna putih itu sedikit lebih mahal ya. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal cuma beda di warna doang. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, boleh WhatsApp di kami di 081 1618 1628. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia ya teman-teman. Tapi dengan syarat kalau teman-teman berada di luar kota Medan, waktu kita kirim VGA-nya itu wajib kita lepas dan akan kami kirimkan video tutorial cara pemasangan VGA. Oke, itu kalau untuk yang di luar kota ya. Dan juga kalau teman-teman yang berada di daerah Medan dan sekitarnya bisa langsung datang ke toko kami Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno. Atau buat teman-teman yang mau melihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC bisa kunjungi Tokopedia atau website kami, cari aja mij.com. Oke teman-teman, jadi saya sudahin dulu video singkat kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.